tentang apa yang ingin kita ketahui? Seberapa jauh kita ingin tahu atau dengan kata lain, suatu pengkajian terhadap teori tentang ada. Next. Lalu ada manfaat ontologi. Yang pertama, mempelajari ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri. Yang kedua, mempelajari struktur realitas dan kategori sesuatu. Yang ketiga, meneliti semua wujud sejauh ia ada. Yang keempat, melukiskan hakikat wujud mutlak, ketergantungan sesuatu kepadanya. Yang kelima, mempelajari hubungan pikiran dengan realitas. Adapun karakteristik ontologi, yang pertama, ontologi adalah studi tentang arti ada dan berada, tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam diri sendirinya, menurut bentuknya yang paling abstrak. Yang kedua, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin dengan menggunakan kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan, dan sebagainya. Yang ketiga, ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung padanya. Yang keempat, cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas, apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata, dan sebagainya. Lalu ada aliran-aliran dalam ontologi. Aliran-aliran dalam ontologi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada aliran monoisme. Aliran ini berpendapat bahwasannya segala hakikat berasal dari satu kenyataan saja. Aliran ini juga tidak mempercayai adanya suatu kenyataan yang melebihi satu. Yang kedua ada aliran dualisme. Menurut dualisme, keberadaan itu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi dan jasmani atau spiritual. Dua hakikat ini masing-masing memiliki kebebasan untuk berdiri sendiri, keduanya sama-sama abadi dan asli. Yang ketiga ada aliran materialisme. Aliran ini menyatakan bahwa realitas atau yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Yang keempat ada aliran mutualisme. Yang keempat adalah aliran monoisme. Aliran ini berpendapat bahwasanya segala hakikat berasal dari satu kenyataan saja, dan ini dapat juga mempercayai adanya suatu kenyataan yang melebihi satu. Lalu ada aliran idealisme. Menurut idealisme, hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semuanya berasal dari roh atau sukma atau sejenisnya dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Yang terakhir ada aliran agnostisisme. Menurut agnostisisme, manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, aspek-aspek ontologi. Aspek ontologi ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan atau ditelaah secara yang pertama metodis menggunakan cara ilmiah. Yang kedua sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Yang ketiga koheren, unsur-unsurnya harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Yang keempat rasional, harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Yang kelima, komprehensif, melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan, atau holistik. Yang keenam, radikal, diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya. Yang ketujuh, universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Next. Hakikat kenyataan dalam pendekatan ontologi. Hakikat kenyataan atau realitas memang dapat didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama, kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua,
kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Next. Contoh ontologi. Lumpia kue tiaw adalah sebuah makanan yang dimodifikasi dari lumpia basah pada umumnya, yang kemudian ditambah dengan kue tiaw dan topping tambahan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk merubah lumpia yang biasanya dikonsumsi sebagai cemilan, yang kemudian menjadi salah satu makanan berat. Maka hadirlah lumpia kue tiaw sebagai suatu terobosan. Usaha ini dirintis oleh seorang ibu rumah tangga yang berusia di sekitar 30-40 tahun. Akan dilanjutkan sama Atif. Terima kasih. Mohon maaf untuk aktifnya nggak bisa hadir kebetulan, lagi kurang fit kondisinya. Dilanjut oleh saya saja. Siapa yang nggak bisa hadir? Atif Ramadan, Pak. Kebetulan kemarin teh tipes, sakit. Dilanjut saja lah saya. Pengertian epistemologis. Epistemologis merupakan gabungan kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logos berarti pengetahuan sistematik atau ilmu. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai suatu pemikiran mendasar dan sistematik mengenai pengetahuan. Ia merupakan cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu, epistemologis juga disebut dengan teori pengetahuan. Epistemologi sendiri sering dikaitkan dengan logika, yaitu ilmu tentang pikiran. Logika yang dimaksud di sini adalah logika mayor dan logika minor. Logika mayor mempelajari tentang pengetahuan, kebenaran, dan kepastian yang sama dengan lingkup epistemologi. Sedangkan logika minor mempelajari struktur berpikir dan dalil-dalilnya seperti silogisme. Next. Definisi epistemologi menurut para ahli, yaitu dari Abdul Munir Mulkan, segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal-muasal ilmu pengetahuan itu diperoleh. Kemudian ada dari Mujamil Komar, bagian ilmu filsafat secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. Kemudian ada dari Jujun S. Surya Sumantri, arah berpikir manusia dalam menemukan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan kemampuan rasio. Terus ada dari Anton Becker, cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Yang terakhir ada dari Ahmad Haris Zubair, suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Bisa di next. Objek epistemologi. Ini menurut Jujun S. Surya Sumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap perantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Kemudian dari Jacques Martin mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari
Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah hal penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa. Fungsi epistemologi. Epistemologi memiliki fungsi dalam filsafat ilmu, yaitu yang pertama, sebagai landasan tindakan manusia di kesehariannya. Yang kedua, dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai sarana mengetahui kebenaran pengetahuan. Next. Aliran epistemologi menurut pandangan filsafat dunia, yang pertama empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Yang kedua, rasionalisme. Aliran ini berpendapat semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio. Yang ketiga, realisme. Realisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita serap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. Yang keempat, kritisisme. Kritisisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri atau yang meliput indera dan pengalaman. Next. Aspek-aspek epistemologi. Aspek epistemologi merupakan aspek yang membahas tentang pengetahuan filsafat. Aspek ini membahas bagaimana cara kita mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Dalam aspek epistemologi ini terdapat beberapa logika, yaitu yang pertama, analogi dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Yang kedua, silogisme adalah penarikan kesimpulan konklusi secara deduktif, tidak langsung, yang konklusinya ditarik dari premis yang disediakan sekaligus. Yang ketiga, premis mayor bersifat umum yang berisi tentang pengetahuan, kebenaran, dan kepastian. Yang keempat, premis minor bersifat spesifik yang berisi sebuah struktur berpikir dan dalil-dalilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zaki. Contoh eksilologi. Lumpia Kitiau beliau kritis usaha ini sudah cukup lama, sekitar 4-5 tahun. Usaha yang dipilihnya merupakan dalam produk makanan atau kuliner, yaitu lumpia Kitiau. Hal yang menjadi alasan beliau tujuan ke usaha ini adalah karena dunia kuliner tidak akan pernah berhenti berkembang dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dalam menjalankan usahanya itu, beliau mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat, karena pada umumnya masyarakat akan merasa penasaran dengan makanan yang dapat dibilang asing didengar. Dengan memanfaatkan hal tersebut, beliau dapat menggait banyak peminat dari berbagai kalangan usia. Selain itu, tempat yang dipilih juga mempengaruhi perkembangan usahanya. Untuk sekarang beliau baru memiliki satu gerai lumpia yang bertempat di Jalan Manisi nomor 8B di Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Dan untuk harga yang dipatok pun cukup terjangkau. Ada di sekitar 10K sampai 18K, tergantung dengan topik yang dipilih. Untuk target pasar yang dipilih, beliau mentargetkan pelajaran dan juga mahasiswa, karena pelajaran dan mahasiswa cenderung akan membeli makanan yang menyenangkan dengan harga yang terjangkau, terutama ketika menjelang malam. Orang-orang lebih memilih membeli makanan yang cenderung tidak menggunakan nasi sebagai makanan pokoknya.
Lanjut atau sudah selesai nih? Pengertian aksiologi. Aksiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata akios, yang berarti nilai, dan kata logos, yang berarti ilmu. Aksiologi kemudian dikenal sebagai salah satu cabang ilmu dari ilmu filsafat. Cara filsafat atau aspek kehidupan yang dibahas di cabang ilmu ini adalah mengenai memanfaatkan atau penggunaan dari ilmu pengetahuan. Aspek aksiologi. Dalam ilmu filsafat, aksiologi diketahui memiliki dua jenis aspek atau dua komponen dasar yang menyusun nilai-nilai yang dipelajari di dalam dua aspek aksiologi yang dimasukkan adalah satu, etika. Etika diketahui berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata ex host, yang memiliki arti ada adat kebiasaan. Istilah lain untuk menyebut unsur etika adalah istilah moral. Dalam cabang ilmu etika ini ada 3 bidang studi utama atau materi yang akan dibahas secara mendalam, yaitu metaetika merupakan bidang studi yang membahas mengenai makna teoritis dan juga acuan yang digunakan untuk menerapkan maupun membangun etika atau moral dalam suatu kelompok masyarakat. Etika normatif merupakan bidang studi etika yang membahas mengenai cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral, sehingga di sini akan dibahas mengenai cara-cara praktis menentukan tindakan apa saja yang dianggap beretika dan sebaliknya. Etika terampil merupakan bidang studi di dalam etika yang membahas mengenai apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Aspek aksiologi. Yang kedua, etika. Aspek kedua di dalam aksiologi adalah etika dalam dan merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan keindahan rasa dan segala hal yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal subjektif. Bapak, mohon maaf, ada salah satu rekan saya, ini kebetulan tadi susah masuk, ini mau masuk belum di ACC buat presentasi. Ya. Oke, sudah saya sisi. Siapa yang mau presentasi? Selanjutnya rekan saya Sapira. Safira masih joining, kita lagi ini ya. Safira koneksinya agak berat nih, ya joining belum selesai nih. Habis Safira siapa? Masih ada lagi? Kebetulan Safira terakhir, Pak. Ya, kita tunggu ya berarti ya. Mungkin koneksinya agak berat Safira. Tadi yang nggak masuk, yang sakit tipes siapa? Atif Ramadan. Aktif Ramadan ya. Oke.
Ya, Syafira, silakan dilanjut menjelaskan aksiologi. Syafira terlempar kayaknya ya. Iya, Pak, sepertinya ada masalah sama Iya, jaringannya, Pak. ini baru saya approve lagi nih. Syafira. Selanjutnya fungsi aksiologi. Aksiologi dilihat dari kajian ilmu filsafat memiliki banyak sekali kegunaan. Kemudian dibedakan menjadi dua fungsi, yakni yang pertama, kegunaan teoritis. Fungsi atau kegunaan yang pertama adalah secara teoritis, sehingga aksiologi memiliki fungsi yang sifatnya berupa teori, berhubungan dengan segala materi pembelajaran di dunia pendidikan. Yang kedua, kegunaan praktis. Kegunaan yang kedua adalah secara praktis, secara sederhana bisa diartikan sebagai penerapan atau aplikasi dari pemahaman nilai-nilai dalam suatu kehidupan. Jika mendapatkan ilmu pengetahuan, maka tugas pertama adalah mempraktekannya. Slide selanjutnya. Contoh aksiologi. Contoh aksiologi dari Lumpia Kwetiau. Akibat dari usaha ini, beliau mendapatkan pemasukan yang dapat menunjang kehidupan sehari-harinya, terutama di masa pandemi di mana banyak orang-orang kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan menjadi dorongan untuk anak muda sekarang agar lebih berinovasi dalam membuka jalan usaha. Tujuan usahanya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa inovasi di bidang kuliner ini sangat luas dan juga membuktikan bahwa sebuah inovasi makanan yang terlihat asing bisa menjadi sebuah makanan yang baru dan diterima oleh masyarakat luas. Manfaat dan kegunaannya adalah lumpia yang selama ini kita kenal selalu identik dengan jajanan yang dikonsumsi untuk camilan, namun dengan adanya terobosan ini, pandangan masyarakat dapat berubah dari yang semula ini hanya jajanan atau camilan, sekarang bisa juga menjadi salah satu pilihan makanan berat. Next slide selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa nih kelompok 2 atau kelompok berapa ini ya? Kelompok 2 ya, dari kelas A ya? Iya, Pak, kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah menyampaikan tentang lengkap ya dari ontologi, epistemologi sampai ke aksiologi untuk memberikan brief, menyegarkan kembali kepada kita semua tentang filsafat ilmu gitu. Ini adalah brief awal bagaimana kita memahami tentang aspek keilmuan, tentang sebuah keilmuan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi contohkan juga tentang lumpia ya, jadi ini contohnya juga sangat menarik tentang lumpia. Ternyata lumpia kalau ditinjau dari filsafat ilmu itu menarik juga, bahwa dalam dunia kuliner kita bisa menemukan terobosan di masa pandemik, yaitu membuat lumpia, yang mana lumpia
dipositioningkan, didesain, di-create menjadi makanan pokok gitu ya. Nah, bagaimana lumpia itu di-create, dijadikan makanan pokok tadi terungkap dalam proses epistemologinya ya. Lumpia itu dijadikan sebuah makanan yang memberikan rasa enak dan kemudian memberikan energi, didesain, dibuatlah sebuah lumpia yang layak untuk menjadi makanan pokok. Caranya dengan metodologi memasaknya, metodologi cara mengemasnya, proses pembuatannya, itulah epistemologi. Dan akhirnya setelah lumpia itu bisa diterima oleh pasar, oleh market, akhirnya didapatkan manfaat oleh penjual tadi kan, yaitu adanya sebuah peluang bisnis ya, ada keuntungan bisnis yang didapatkan oleh penjual lumpia ini ya, secara etika, secara norma-norma, secara aspek kebermanfaatan, bisnis lumpia ini cukup menjanjikan, memberikan keuntungan yang signifikan lah, keuntungan yang bermanfaat bagi pengusaha lumpia ini. Nah, itulah ada aksiologinya. Jadi aksiologi itu adalah aspek kebermanfaatan atau aspek impact atau benefit apa yang didapatkan dengan menjual lumpia tadi ya. Sebetulnya kalau kita korelasikan filsafat ilmu ini dengan dunia kehidupan sehari-hari ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menjumpai permasalahan, menjumpai problematika atau goal-goal, target, harapan yang ingin kita capai. Nah, semua itu membutuhkan solusi atau membutuhkan jalan keluar atau terobosan. Nah, itulah namanya solusi, jalan keluar, terobosan, itulah aksiologinya. Nah, untuk mendapatkan solusi, terobosan atau jalan keluar itu perlu ditahu caranya seperti apa untuk mendapatkan solusi dan terobosan itu. Ya, caranya untuk mendapatkan terobosan solusi itulah epistemologi. Dan epistemologi ini harus lurus dengan bidang, dengan pokok bahasan, dengan topik-topik atau hal-hal yang memang dimunculkan dalam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah ontologinya. Jadi epistemologi ini merupakan pengembangan keilmuan, pengembangan solusi, pengembangan konsep yang lurus dengan bidang, dengan topik, dengan hal-hal yang memang dianggap ada masalah itu. Jadi dalam filsafat ilmu jangan sampai topiknya tentang kuliner gitu, cuman epistemologinya membahas tentang mesin, ya itu kurang relevan atau bahkan tidak relevan. Nah, sehingga epistemologi dan aksiologinya boleh jadi tidak bermanfaat, tidak berguna manakala tidak lurus, tidak sesuai dengan ontologi yang memang sedang dihadapi. Nah, cara kita supaya mudah kita memahami dan menggunakan filsafat ilmu itu kita harus memetakan bagaimana filsafat ilmu itu dalam proses kehidupan sehari-hari. Jadi jangan pisahkan keilmuan itu dengan kondisi empirik kita sehari-hari, dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jangan teori dianggap sebagai sebuah konsep yang tidak ada relevansi, nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya dengan problematika di lapangan. Itu sesuatu yang salah. Karena filsafat ilmu itu sebetulnya memang dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan, memberikan solusi, dan menemukan terobosan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi menarik dari grup 2 ini yang membahas tentang case-nya, case lumpia, di mana lumpia adalah kita jumpai dalam keseharian kita. Sehingga kita paham bagaimana sih filosofi yang ada pada produk lumpia itu. Yang mana lumpia memang menjadi temuan tersendiri sekarang ini cukup dibutuhkan ya. Jadi kalau ada jualan lumpia basah cukup diterima oleh masyarakat.
mungkin harganya tidak terlalu mahal, rasanya enak dan sehat ya. Nah, itu adalah aksiologinya. Epistemologinya bagaimana membuat makanan yang sehat, murah, enak, dan cara bikinnya gampang. Nah, itulah adalah epistemologi. Sehingga ditemukanlah makanan lumpia ini. Dan ini merupakan ontologi berkaitan dengan kondisi pandemik, yang mana orang membutuhkan peluang pendapatan baru, dan itu bisa dihasilkan dari inovasi di bidang kuliner. Ya, kuliner itulah ontologinya, yaitu menghadirkan sebuah inovasi terobosan pangan yang akan menghasilkan keuntungan dalam berbisnis, juga bisa menyehatkan para pembelinya. Ya, itu kira-kira ulasannya ya. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Silakan bila ada yang bertanya. Bila tidak, saya akan masuk menerangkan sebentar ya tentang ilmu pengetahuan ya. Tadi disampaikan tentang aksiologi dari lumpia, yaitu aspek kegunaan suatu ilmu. Kalau tadi ilmu tentang perlumpiaan, ya, ilmu tentang bagaimana membuat lumpia yang enak, murah, sehat, dan sebagainya, menarik. Nah, itu epistemologinya. Nah, setelah adanya epistemologi tentang lumpia, kemudian dihasilkan sebuah lumpia yang enak, menarik, sehat, dan mengenyangkan, maka itu menjadi bagian dari aksiologinya. Jadi lumpia itu menghadirkan manfaat, ya, menghadirkan benefit value, ya. Jadi lumpia itu untuk apa tadi ilmu lumpia dipelajari? Jadi orang tadi untuk apa belajar membuat lumpia? Ya, kalau nggak ada tujuan, nggak ada manfaatnya, buat apa mempelajari? Kemudian bagaimana proses mempelajari ilmu itu? Bagaimana si penjual lumpia tadi mendapatkan ilmu tata cara membuat lumpia? Mungkin dia bertanya, mungkin dia melihat di YouTube, mungkin dia belajar kepada seseorang. Terus, nah, ilmu tadi, aksiologi tadi, berkaitan dengan nilai-nilai dalam moral. Jadi lumpia ini memiliki manfaat, sehat, dan secara moral juga cukup tinggi, karena orang makan lumpia cukup memberikan harga diri ya, jadi orang nggak malu gitu. Nah, tentu saja dalam manfaat lumpia ini ada berkaitan dengan pengetahuan. Jadi akhirnya kita tahu bahwa lumpia itu satu mendatangkan kesehatan, yang kedua juga mendatangkan peluang atau manfaat bagi baik penjual maupun pembelinya. Nah, lumpia itu berkaitan dengan pengetahuan ya, kita jadi tahu adanya peluang bisnis lumpia. Nah, untuk apa ilmu dipelajari? Ya, supaya orang menjadi objektif ya. Jadi kita objektif bahwa lumpia itu suatu yang bagus, bermanfaat, dan bisa mendatangkan peluang bisnis. Ya, jangan sampai menimbulkan skeptisme atau meragukan. Ya. Tapi kita harus meragukan terlebih dahulu apakah betul lumpia itu akan mendatangkan keuntungan dan manfaat. Kemudian relatif. Jadi lumpia itu ya relatif. Dia nggak menguntungkan bisa, dia nggak merugikan bisa, tergantung nanti komparasinya dengan yang mana. Kemudian sederhana. Ilmu dipelajari itu harus sederhana, gampang dipahami, tidak berbelit-belit, dan mudah diimplementasikan. Itu sederhana. Jadi sesimpel mungkin membuat konsep keilmuan. Berikutnya, ilmu itu dipelajari untuk mengembangkan aspek intelektualitas ya. Kesabaran intelektual itu penting supaya pada saat kita menghadapi permasalahan, kita bisa menyelesaikannya dengan tenang, dengan baik, dengan bijak, karena kita sudah terbangun kesabaran. Berikutnya, ilmu itu belajar adalah agar sikap yang tidak memihak pada etika, tapi juga logika dan efektivitas dan sebagainya, ya, manfaat. Jadi bukan hanya masalah etis saja, tapi bagaimana secara moral, secara keilmuan, secara manfaat, itu juga harus dihadirkan sebagai sebuah keilmuan ya. Nah, ini ada beberapa ilmu ya, ada ilmu pada umumnya ya, ilmu yang menuntun manusia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tepat
mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak. Kemudian seni manfaatnya adalah untuk menghibur manusia ya, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan seni menjadi ada keindahan dan sebagainya. Jenis ilmu itu ada ilmu terapan ya, mengembangkan ilmu sendiri, ilmu dasar ya, ilmu itu bukan terapan, sorry ya, ilmu dasar. Ilmu mengembangkan ilmu sendiri. Yang berikutnya adalah ilmu terapan ya, untuk diaplikasikan di masyarakat. Jadi ada dua macam keilmuan, ilmu dasar dan ilmu terapan. Fungsinya ilmu supaya tidak mudah percaya. Jadi kita supaya tidak gampang ditipu ya, dengan kita memiliki ilmu. Jadi kita bisa menganalisa, bisa merenung dulu, bisa men-challenge ya, menguji. Kemudian kita akan bertanggung jawab. Setelah tahu ilmunya, kita akan bertanggung jawab karena kita tahu bagaimana menyelesaikannya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana proses yang harus dijalani. Nah, dengan ilmu kita akan mampu dan mau mengikuti prosedur. Kalau orang tidak berilmu, dia malas berat untuk mengikuti prosedur. Nah, dengan ilmu juga kita akan menjadi jujur dan objektif. Jadi orang jujur itu kalau orang itu berilmu. Dan orang tidak akan jujur kalau orang tidak berilmu ya. Akibatnya kita akan percaya diri karena kita mengilmui, tidak hipokrit ya, tidak selalu menyalahkan, tidak ngeblame ya. Kemudian memaksimalkan waktu. Nah, kita dengan berilmu akan selalu menggunakan waktu semaksimal mungkin, tidak pernah merasa cepat puas. Kemudian selalu ingin mengetahui hal lain ya. Jadi curiosity-nya tinggi, selalu ingin tahu ya. Tadi kayak ceritakan tentang lumpia, jadi kita ingin tahu bagaimana sih bikin lumpia, bagaimana prospek bisnis lumpia, apa kendalanya, dan apakah kita memungkinkan untuk memasuki bisnis berjualan lumpia ya. Terus untuk agama, pengetahuan agama adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi jangan salah, ilmu agama itu justru mengatur kehidupan manusia. Banyak hal-hal yang belum terpecahkan yang hanya dibahas dalam ilmu agama. Banyak hal yang tidak bisa menggunakan ilmu lain selain ilmu agama. Nah, ini sangat penting dalam memecahkan kehidupan sehari-hari. Menurut René Descartes, aksiologi adalah pengetahuan harus didasari oleh akal atau hasil yang bertumbuh pada etika dan estetika. Jadi ada etikanya dan ada estetika. Ya. Konsep-konsep hasil pemikiran akal itu disebutkan ada etika dan estetikanya. Nah, bagaimana prosedur memperoleh keilmuan? Satu, dengan eksplorasi. Kita mengeksplor, kita mengamati, mengobservasi. Sehingga kita tahu, oh, bagaimana sih cara membuat lumpia itu? Oh, seperti ini. Yang kedua, eksplanasi, menjelaskan sesuatu. Oh, begini-begini buat lumpia itu mulai dari bahan-bahannya, dipotong-potong kecil-kecil, dan seterusnya. Deskripsikan, menggambarkan sesuatu. Oh, bisnis lumpia itu begini-begini, ada prospeknya, ada manfaatnya, dan caranya seperti ini. Narasi hanya menjelaskan apa yang telah terjadi ya. Kayak tadi, oh ada bisnis lumpia. Nah, bagaimana dengan nilai dan moral? Jauh mana kaitan ilmu itu dengan moral ya. Jadi kita harus mendasarkan, justru ilmu itu harus didasarkan pada moral. Kenapa? Karena kalau ilmu tidak bermoral, dia akan merugikan orang lain. Yang kedua, kalau tidak bermoral, biasanya kita tidak membangun keilmuan. Jadi moral ini menjadi fondasi satu untuk membangun keilmuan. Yang kedua, kita akan amanah dalam menerapkan ilmu itu ya. Tidak asal-asalan, ilmu itu tidak disalahgunakan. Benar-benar kita menggunakan untuk kebaikan, untuk kebermanfaatan kepada masyarakat. Nah, itulah yang disebut dengan moral dan etika ya. Nah, baik, berikutnya adalah kegunaan penelitian adalah aspek teoritis, tadi sudah sampaikan ya, aspek praktis. Jadi aspek teoritis itu artinya kita akan menambah, mengembangkan konsep-konsep baru sesuai dengan case yang diteliti, yang dikembangkan, kemudian praktis. Sehingga tahu kita, oh lumpia itu bisa menghasilkan uang, bisa menjadi peluang bisnis, menunjukkan peluang bisnis dan sebagainya ya. Itulah yang disebut dengan manfaat dari penelitian. Jadi Anda belajar keilmuan, kuliah dan sebagainya itu supaya satu, Anda semakin mantap, semakin kuat dalam memiliki konsep dan teori. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari Anda akan berpraktek dengan lebih
berkualitas, efektif, efisien, dan produktif. Dan bayangkan kalau itu sekarang Anda lakukan, ya, Anda lakukan dimulai dari sejak Anda menjadi mahasiswa gitu ya. Kalau Anda memiliki teori konsep yang bagus, kemudian Anda praktekkan cara kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi kira-kira? Ayo, coba. Apa yang terjadi ketika Anda benar-benar menerapkan keilmuan yang relevan dengan kondisi Anda, dengan permasalahan Anda, dan kemudian ternyata keilmuan itu berimpact nyata. Apa yang terjadi kira-kira? Silakan yang mau berkomentar. Apa yang terjadi jika keilmuan itu adalah keilmuan yang memang relevan? Yuk, ada yang berkomentar? Ya, silakan. Ada yang komentar? Bagaimana ketika Anda menerapkan keilmuan dan ilmuwan itu relevan dan tepat dengan kondisi problematika Anda di lapangan? Saya yakin Anda akan bisa menyelesaikan problem itu dengan efektif dan efisien. Dan lebih jauh, Anda akan merasa bersyukur, berbahagia karena telah menyelesaikan problematika itu dengan keilmuan yang sesuai dan relevan. Dan berikutnya, Anda akan semakin yakin, semakin confident, semakin ketagihan untuk mendalami keilmuan. Itulah gunanya kita menjadi orang yang ilmiah karena menyelesaikan problematika menggunakan sebuah ilmu yang benar-benar relevan. Ya, tadi bagaimana kasus lumpia tadi hadir menjadi sebuah solusi yang relevan. Dan di situ ada keilmuan sebetulnya. Ya barangkali, tapi mungkin secara praktek orang mungkin berawal dari langsung praktek tanpa memahami tentang aspek keilmuannya, aspek akademiknya. Tapi setelah dibedah ternyata ada keilmuannya, ada konsepnya, ada akademiknya yang akan bermanfaat ketika model ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pola yang ada, menyelesaikan problem dan menemukan terobosan. Nah, itu menjadi menarik. Kenapa? Karena ternyata setiap fase, setiap problematika itu bisa diselesaikan dengan kita menemukan konsep keilmuannya. Ya, itu kira-kira inti dari apa yang disampaikan tadi dengan kasus lumpia gitu. Ada keilmuan yang muncul di sana, dan keilmuan itu memberikan manfaat, dampak, pengaruh bagi si penjualnya tadi. Dan sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari, semua hal aspek problematika itu harus kita perlakukan semacam itu. Harus kita terapkan bagaimana kita menyelesaikan problem dengan didasari keilmuan yang cocok, yang relevan, yang impact-nya tinggi, yang efektif, efisien, dan produktif. Itu yang harus kita pegang. Nah, itulah adalah filosofi inti dari filsafat ilmu, yang mana sebetulnya kita mungkin kadang-kadang atau sering juga menerapkan filsafat ilmu, tapi kita tidak menyadari bahwa itu semua adalah merupakan sebuah implementasi dari filsafat ilmu. Demikian ya, mungkin penjelasannya. Ada pertanyaan, silakan berkomentar. Saya akan merekod dari daftar hadir Anda. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar.
Ada pertanyaan atau komentar? Bagi yang belum mengisi nama NIM, silakan kelas ya. Belum perkuliahan ini diakhiri, silakan menuliskan nama NIM dan kelasnya. Baik, tidak pertanyaan, saya mengingatkan kembali berkaitan dengan tugas UTS yang tadi saya sebut, tolong di cross check apakah sudah mengirim di email. Kalaupun sudah, tolong di email ulang ya, dikirim kembali supaya saya tidak susah mencarinya, sehingga saya bisa cepat menemukan dan bisa memberikan segera nilai bagi Anda gitu ya. Bikinlah mudah dosen, jangan dibikin sulit, karena kalau sulit jadinya ya bisa-bisa kelupaan itu, bisa-bisa kelewat nama Anda ya. Jadi bikinlah mudah, itu adalah prinsip dari keilmuan tadi ya, mudah, kemudian sangat impacted, simpel dan sebagainya ya dalam buat ilmuwan itu. Jadi nggak boleh buat ilmu itu rumit dan harus bisa digeneralisir buat semua orang. Baik, demikian. Bila tidak ada pertanyaan, kuliah saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Siap, Pak. Terima kasih, Terima Bapak. kasih.